Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang Sultan Mahmud Ghazni, penguasa Ghazni, sang penakluk India. Sultan Mahmud Ghaznawi atau Sultan Mahmud Ghazni bernama lengkap Yamin ad-Daulah Abdul Qasim Mahmud bin Sabuktigin. Ayahnya merupakan gubernur Bukhara. Sejak berkuasa pada tahun 999 Masehi hingga 1030 Masehi, ia telah melakukan 17 kali penaklukan ke berbagai wilayah di India. Sultan Mahmud Ghazni dikenal sebagai sosok pemimpin yang sukses dan cakap dalam menjalankan roda pemerintahan. Dedikasinya yang baik di dunia pemerintahan ini diakui oleh Khalifah Abbasiyah ke-25 Al-Qadir Billah. Khalifah Abbasiyah di Baghdad, Al-Qadir Billah, mengakui Sultan Mahmud sebagai penguasa Ghazna dan Khurasan dan memberinya julukan Amir al-Millah. Ungkap M. Atikul Haqqu dalam bukunya 100 Pahlawan Muslim yang Mengubah Dunia. Sultan Mahmud Ghazni melakukan sejumlah penaklukan kepada para penguasa Hindu di India. Proses penaklukan India bukanlah sesuatu yang mudah. Pasukan Sultan Mahmud seringkali dikeroyok oleh pasukan Hindu. Pada tahun 1008, pasukan Sultan Mahmud berhadapan dengan pasukan Hindu dari berbagai wilayah seperti Anandpal, Ujjain, Gwalior, Kalanjar, Kanauj, Delhi, dan Ajmer. Atikul juga mengisahkan tentang peristiwa penaklukan Sultan Mahmud Ghazni di Ghazana. Penaklukan tersebut diikuti dengan dihancurkannya kuil Somnath yang merupakan pusat keagamaan Hindu pada tahun 421 Hijriah atau 1025 Masehi. Sebelum penghancuran kuil terjadi, perdebatan serius antara umat Hindu dan sang sultan. Bahkan sang sultan diiming-imingi dengan imbalan yang besar agar ia tidak menghancurkan berhala yang mereka sembah, namun ditolaknya. Saya ingin dikenal dalam sejarah sebagai penghancur berhala dan bukan pedagang berhala, tulis Atikul. Pada tahun 1026, ia dan prajuritnya dengan gagah berani melawan pasukan Hindu di Kathiawar, semenanjung India. Penaklukan yang jika dilihat dari jumlah pasukan yang tidak sebanding dengan pihak lawan. Pasukan kecilnya hanya berjumlah 1/10 dari pasukan Hindu berdiri tegak di dataran Kathiawar, siap menghadapi kekuatan raksasa prajurit dari berbagai daerah di India, kata Atikul. Atikul mengungkapkan bagaimana upaya Sultan Mahmud Ghazni membesarkan hati untuk memotivasi prajuritnya untuk gagah berani melawan prajurit pasukan Hindu, hingga akhirnya mereka sanggup mengalahkan pasukan Hindu. Akhirnya Sultan Mahmud Ghazni memenangkan perang, sedangkan pasukan Hindu mundur dengan kekalahan dan banyak prajuritnya yang tewas di medan perang. Upaya penaklukan juga diwarnai dengan aksi pengkhianatan penguasa Jats. Hal ini dapat kita lihat dalam pertempuran terakhir Sultan Mahmud Ghazni pada tahun 1027. Pada tahun 1027, Sultan melakukan ekspedisi terakhirnya untuk menghukum pemberontak dan pengkhianat Jats dengan mengumpulkan armada kecil perahu di Multan dan mengalahkan mereka dalam peperangan di Sungai Indus. Sultan Mahmud Ghazni selain sebagai panglima perang yang sukses, ia juga sosok kepala negara dan pemerintahan yang sukses. Setelah banyak melakukan ekspansi, ia tidak lupa untuk memberikan kemakmuran kepada semua rakyatnya. Simbol kemakmuran ini ditandai dengan banyaknya pembangunan ibu kota Ghazna. Ghazna berkembang sebagai ibu kota yang mengagumkan dan dapat julukan sebagai Ratu dari Timur. Pembangunan Masjid Agung Ghazna juga tak kalah megahnya. Kemegahannya membuat masjid tersebut dikenal sebagai The Heaven of Heaven.
Dia juga menghias ibu kotanya dengan museum, perpustakaan, air mancur, masjid, serambi dengan tiang-tiang, waduk, kolam, dan lain-lain. Pembangunan lainnya berkaitan dengan saluran irigasi. Pembangunan bendungan dan saluran irigasi ini sangat penting bagi kemajuan pertanian di wilayah Kesultanan Ghazna. Pembangunan lainnya yang tak kalah penting bagi kepentingan ekonomi adalah pembangunan jalur perdagangan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Di bawah kekuasaan Mahmud the Great dan penerusnya, Ghazna menjadi terkenal di antara semua kota kekhalifahan karena kehebatan arsitekturnya. Cambridge History of India. Sejumlah ilmuwan besar Muslim bahkan tertarik untuk menjelajah ke wilayah Ghazni. Mereka adalah Al-Biruni, Fidausi, Farabi, Bihaqi, Utbi, dan Ansari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.